balik lagi bersama saya Ahmad Adli Amin. Kali ini, saya akan membahas tentang materi model bisnis Canvas. Penasaran dengan videonya? Mari sama-sama kita tonton videonya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Model bisnis Canvas. Apa itu model bisnis Canvas dan bagaimana cara membuatnya? Temukan komponen potensi keuntungan, contoh penerapan, kelebihan, dan tantangan dari model ini. Nah, apa itu model bisnis Canvas? Yang pertama ada pemetaan bisnis. Model bisnis Canvas adalah alat untuk memetakan elemen utama suatu bisnis, termasuk segmentasi pasar, proporsi nilai, dan saluran distribusi. Lalu yang kedua ada visual dan sederhana. Dengan menggunakan kanvas yang berisi 9 komponen, model ini membantu pengusaha dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis secara visual dan sederhana. Lalu yang ketiga ada pendekatan holistik. Nah, kanvas ini melibatkan aspek-aspek penting dari bisnis, yaitu segmen pasar, hubungan dengan pelanggan, sumber daya, dan nilai yang ditawarkan. Lalu ada komponen model bisnis Canvas. Nah, segmentasi yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang akan dilayani. Yang kedua ada proporsi nilai, yaitu yang menjelaskan produk atau layanan apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu ada saluran distribusi, menentukan cara-cara yang digunakan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Lalu ada hubungan dengan pelanggan. Nah, menggambarkan jenis dan kualitas hubungan yang ingin dibangun dengan pelanggan. Lalu apakah potensi keuntungan dari model bisnis Canvas? Yaitu yang pertama ada diversifikasi pendapatan, yaitu mengidentifikasi peluang untuk menambah sumber pendapatan baru. Lalu yang kedua ada pelanggan yang lebih terlibat, yaitu memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam dan menjalin hubungan yang lebih erat. Lalu yang ketiga ada pemetaan sumber daya, membantu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Nah, lalu gimana caranya membuat model bisnis Canvas? Yang pertama adalah mengidentifikasikan segmentasi pasar, yaitu tentukan kelompok pelanggan yang ingin dituju. Lalu yang kedua adalah definisikan proporsi nilai. Nah, identifikasi produk atau layanan yang akan ditawarkan. Lalu yang ketiga, pilih saluran distribusi, yaitu dengan cara ditentukan cara-cara yang efektif untuk menjual produk atau layanan. Lalu yang keempat adalah bangun hubungan dengan pelanggan. Nah, ini harus cukup diperhatikan, yaitu hubungan yang dibangun dengan pelanggan, karena ini sangat penting sekali. Lalu adalah contoh penerapan model bisnis Canvas. Yang pertama yaitu perencanaan bisnis. Nah, perusahaan ini menggunakan model bisnis Canvas untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Lalu yang kedua ada bisnis e-commerce. Ya, model ini digunakan untuk merancang strategi pemasaran produk, mengoptimalkan saluran distribusi online. Lalu yang ketiga adalah warung kopi. Nah, model ini membantu pemilik warung kopi ini untuk merencanakan interior, menu, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, lalu apakah kelebihan dari model bisnis ini? Yaitu adalah visual dengan mudah dipahami, yaitu kanvas yang sederhana memudahkan pemahaman dan komunikasi ide bisnis kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah berfokus pada nilai pelanggan, yaitu model ini membantu pengusaha untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam bisnis mereka. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas dalam merancang strategi, yaitu selalu mungkin untuk menyesuaikan dan memperbarui model bisnis Canvas sesuai perubahan di pasar. Lalu tantangan apa sih yang mungkin dihadapin saat penerapan model bisnis Canvas ini? Yaitu adalah yang pertama adalah kompleksitas pemasaran, yaitu menentukan cara terbaik untuk memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua adalah keberlanjutan bisnis. Nah, menghadapi tekanan atau untuk tetap relevan itu dan berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Lalu yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Nah, mengukur hasil dan menjaga agar bisnis tetap sesuai dengan rencana awal.